Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musola Indonesia. Kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat. Kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Idaman Nasional, juga Klaners. Semua pemirsa rahimakumullah. Ini dehem-dehem terus, ini minum boleh ya? Boleh. Bismillah. Pemirsa, kali ini tamu kita ini biasa di luar. Biasa di luar emang. Jarang di rumah. Dia seorang artis, presenter yang salah satu sosok presenter yang terkemuka di dunia entertainment. Tepuk tangan buat Ruben Onsu. Yes. Gimana Pak Haji? Assalamualaikum Ben. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana Pak Haji? Sekarang saya yang diwawancara sama Pak Haji ya. Biasanya lo wawancari gue. Iya betul. Masa nggak bisa nyanyi jadi saya cuma jawab aja Pak Haji ya. Biasanya dia yang nanya-nanya gue kan di TV. Ben. Ya Pak Haji. Lo kalau di Islam big dong, big Pak Haji. Big ya Pak Haji. Ini lucuan gue jadi di sini. Iya. Kabar baik Ben? Baik. Tadi kita udah ngobrol. Alhamdulillah. Ini santer berita di luar bahwa Anda itu kemasukan Islam. Masuk Islam. Apa? Masuk Islam. Masuk Islam. Iya. Saya mau tanya dulu, apakah berita itu betul? Menurut Pak Haji gimana? Gue tanya. Iya betul dong Pak Haji. Alhamdulillah. Betul. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu namanya hidayah. Ini sebetulnya Ruben Onsu ini Anda mendapat satu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Hidayah itu, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Ketika Rasulullah SAW mengajak pamandanya sendiri, Abu Thalib radhiyallahu anhu, untuk menjadi Islam, itu pamannya berkata, "Ya Muhammad, aku ini pemimpin Quraisy. Apa kata rakyatku kalau aku memeluk Islam? Aku tahu agama yang kamu buat itu benar." Nah, di sini Rasulullah memaksa, katakanlah menghimbau, ya ammi, ya ammi, qul asyhadu alla ilaha illallah Muhammad wa ana Rasulullah. Nggak bisa. Turunlah firman Allah. Qala ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, kecuali Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ini jadi Ruben ini luar biasa mendapat hidayah, satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa hadiah begitu mahal, Ruben? Ruben yang jawab deh, kenapa?
Jadi begini Pak Haji, sebelum aku memeluk agama Islam, ini saya mencoba mempelajari, mengenal lebih jauh lagi itu 4 tahun terakhir ini. Untuk mengenal lebih jauh itu banyak sekali yang saya ingin untuk meyakinkan diri saya sendiri. Terus yang pertama, yang kedua karena pertemanannya banyak, yang saya lihat banyak, yang saya dengar juga banyak. Saya tidak mau mengenal Islam dari banyak orang. Akhirnya jadi membuat saya malah bingung tentang Islam. Jadi pada saat ketika saya memutuskan untuk belajar tentang Islam, saya harus mencari satu orang yang bisa mengarahkan saya dan menjelaskan tentang Islam. Kan kalau kita di TV nih Pak Haji, kan kita sering ketemu sama ustadz ini kan banyak tuh. Ya kan banyak. Nah di situ sambil saya interview, sambil saya sebenarnya menilai yang siapa nih yang yang akan gue pilih untuk ngebimbing gue untuk mengenal Islam lebih jauh. Gitu. Jadi akhirnya dari selama saya cari ini dapatlah saya bertemu dengan Habib Utsman. Oh, jadi mau anak buah Baal gitu. Nggak apa-apa. Jadi ketemu sama Habib Utsman dan terus ya, ngobrol banyak, dan terus ya karena pada saat itu saya masih non muslim kan. Jadi Habib Utsman juga ngobrolnya juga santai, sama sekali tidak seperti guru. Gitu. Iya. Jadi itu yang membuat saya ingin bertanya tentang Islam. Nah dari situ saya mengenal Habib Utsman dan terus sering kontak-kontakan, teleponan. Dan dari situ ya banyak pertanyaan saya tentang, Bib kenapa ini gini ya? Bib, jadi dia jawabnya tanpa menyudutkan, tanpa menjatuhkan. Yang kalau saya ada tanya tentang personal nih, ya kan? Bib kok ini gini ya Bib, gini. Jadi dia tidak menjatuhkan personalnya pun, tapi jawabannya tuh enakin di hati. Di kuping saya tuh mendengar juga kayak iya ya bener. Jadi ada jawaban tentang Islam itu sebuah ketenangan gitu. Nah sampai akhirnya saya memutuskan untuk muslim. Habib Utsman juga kaget karena kan kita cuma biasa ngobrol bareng, kumpul bareng, tiba-tiba saya ngomong serius sama beliau karena selama saya berteman sama beliau, dia salah satu orang yang tidak pernah bilang kapan lu masuk Islam. Kapan lu masuk Islam? Gitu. Dia tuh nggak pernah ngucapin itu. Jadi kalau orang tren sekarang kan kapan login. Gitu. Kalau sekarang kan gitu kan. Dia sama sekali nggak pernah. Jadi dia berteman sama siapapun gitu. Jadi saya merasakan nyaman tentang hal itu. Jadi ya beliau menjawab pertanyaan saya tuh di saat dia tidak tahu saya ini lagi mempelajari Islam lebih jauh gitu. Sampai akhirnya saya bilang, Bib, saya sudah siap untuk masuk Islam. Jadi Habibnya kaget, istrinya juga kaget karena biasa ngobrol ngumpul, tiba-tiba keputusan saya itu ya sudah keputusan yang nggak mesti diragukan lagi karena saya sudah nggak pernah saya ngucapin seperti bercanda kan orang minta sendiri gitu ya. Yes, saya minta sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan saya memang ingin beliau yang mengislamkan saya karena saya mengenal Islam lebih jauh dari beliau. Ya Islam itu sederhana, Islam itu banyak yang saya dapat tentang Islam sehingga yakin gitu. Oke. Jadi beliau masuk Islam dapat hidayah melalui seorang Habib Utsman. Jadi Habib ini juga banyak yang alim, yang baik, yang nggak ngaku-ngaku sebagai turunan Nabi banyak juga ya. Ya saya turunan Nabi ada mengalir darah, nggak banyak yang begitu, yang nggak begitu. Jadi yang betul-betul berpegang kepada inna akramakum indallah atqakum, bahwa ketinggian derajat manusia dari takwanya bukan nasabnya gitu ya. Ada Habib-habib yang memang baik, tidak seperti yang viral sekarang ini kan ya, lagi viral nih, tahu nggak? Siapa? Siapa?
Iya, lagi viral kan polemik Habib Oh, bahwa mereka mengaku cucu Nabi. oh iya iya iya. Nah, ternyata begitu dikonfirmasi melalui sejarah, DNA dan filologi ya bukan turunan Nabi. Nah, it's okay, it's okay. Kemudian sebelum Anda memeluk Islam, Iya. tadi Anda sudah mengatakan bahwa 4 tahun Ya, Anda mendalami Islam. iya. Kira-kira Anda ketika mendalami itu, sebelumnya Anda beragama apa? Kristen. Agama kids? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Oh, kids gitu. Agama Kristen, oke. Nah, dari sana kenapa Anda mau memperdalam Islam gitu? Ketertarikan apa yang membuat Anda mau mendalami Islam? What? 70% semua saudara saya itu Muslim. Oh, Jadi untuk mengenal Islam atau terbiasa dengan Islam saya sudah terbiasa. oke. Gitu. Jadinya tidak terlalu sulit untuk saya bisa menyesuaikan sebenarnya gitu. Karena ruang lingkup atau saudara-saudara saya itu kebanyakan Muslim. Jadinya nggak terlalu susah lah untuk itu. Terlalu berat. Dari sana Anda mendalami Islam. Apa yang Anda temukan dalam Islam, katakanlah yang membedakan dengan Anda kan ketika Anda menjadi Kristen, Anda mendalami juga mengetahui tentang Kristen kan? Iya. Ya. Nah, ketika Anda mendalami Islam, apa yang membuat ketertarikan Anda kepada Islam? Hal-hal apa saja gitu? Hal apa saja itu yang pertama dari ibadahnya ya. Dari ibadahnya, hubungan vertikal yang memang benar-benar ada banyak hal yang kita bisa pelajarin gitu. Salah satu contohnya kayak misalnya ya kayak sholat gitu kan ya. Terus bagaimana ada surat pendeknya, surat panjangnya, terus kita juga belajar tahajudnya ini. Jadi saya hanya mendengar tapi lebih banyak tentang Islamnya gitu. Jadi ketika saya lagi ya selama ini saya berjalan terus kuping, telinga, mata dan yang saya jalan ini kebanyakan tentang Muslimnya. Gitu. Jadi karena saya sudah ya untuk budaya atau mungkin keyakinan Muslim, ajaran-ajaran yang Muslim ya sebelum saya memeluk agama Islam sedikit banyak saya sudah tahu gitu. Tapi kan karena saya ingin memperdalam lagi, kenapa kita mesti wudhu, kenapa kita mesti ya sholat mesti 5 waktu. Jadi itu saya mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dalam Quran. Iya, dalam Quran. Dan terus ya itu yang saya bilang, Habib Utsman tuh ngejelasinnya detail dan tidak membuat pikiran saya jadi berat. Gitu. Jadi ya karena kerjaan kita udah kerja setiap hari ini, terus ketika ada karena gini ketemu sama Habib Utsman misalnya ketemu di sebuah acara nih. Ada waktu 10 menit nih, ini saya udah di benak pikiran saya nih. Ada Habib nih, gue mau tanya ini, gitu. Jadi bukan sengaja telepon untuk ngebahas sesuatu gitu. Karena saya tidak mau membuat saya menjadi berperang tentang keyakinan kan. Jadi pelajari, dapat jawabannya save. Dapat pelajarannya save gitu. Kalau saya sama teman-teman saya makan sama PA-nya mas saya kan. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Ngomongin Ramzi loh. Siapa Ramzi? Jadi Ramzi juga sama, jadi kaget semua dari berita karena. Tapi duluan dia masuk Islam ya kan? Iya. Dia dari kecil duluan ya. Gitu. Oke. Kamu percaya nggak dia masuk Islam karena belajar Islam? Mesti dikorek aja. Gue masih ragu-ragu nih. Korek aja. Enggak. Banyak orang kan masuk Islam karena istrinya Islam. Mukanya orang Islam. Saya dengar-dengar Anda lagi. Gue ngerti arahnya nih. Pak Haji jadi host ya. Aneh dengar ini lagi dekat sama itu tuh. Siapa itu Pak Haji?
Si itu Apa sih Pak Haji? yang orang DPR. Oh, apa Eko Patrio? Ya berjalan waktu aja Pak Haji. Enggak, yang saya maksud Ya. faktor yang kamu cintai ini ada faktor nggak ada. Enggak, saya kan Nggak ada loh. ada itu mah kabar burung-burung mah. Nggak ada. Saya Kabar burung onta itu. iya. Itu ya karena mungkin karena beliau berhijab juga, sholat juga bagus, Islam juga bagus. Jadi kayaknya orang tuh saya kayak nggak punya kehidupan lain, kayak cuma dia aja. Apa aja kayak dia aja. Gitu. Padahal saya udah pisah duluan tuh. Terus udah gitu bilangnya karena dia aja. Jadi ya Padahal jadi kalau saya tanggepin ya nggak ada habisnya kan. Nah terus karena pada saat itu pada saat kemarin ini saya lagi fokus untuk masuk Muslim gitu, masuk Islam. Jadi saya nggak mau terkecoh sama sekali gitu. Jadi fokus. Jadi ini lagi rame pada berisik dia. Jadi ya memang semua yang saya inginkan ya Allah jawab semuanya kemarin di bulan Ramadan gitu. Dan ya saya memberikan berita baik itu ya supaya tidak ada lagi simpang siur, orang tebak-tebak buah manggis akhirnya jadi fitnah kan. Jadi ya saya sampaikan itu iya pada saat di hari Raya Idul Fitri gitu. Jadi ya saya sudah, cuman kan orang nyangkanya saya baru mulai di hari itu kan. Baru mulai dari itu. Jadi saya itu masuk Muslim dari bulan puasa. Bulan Ramadan kemarin. bulan kemarin masuk Islam. Iya. Nah, masuk ke DPR kan bulan apa? Udah beliau mah udah duluan di DPR ya. Ya iya. Ini siapa sih kita bahas Pak Haji? Gue yang menyebut namanya lupa. Iya. Saya kalau bisa dibantu bisa dibantu. Iya. Sebut Ben. Iya. Pokoknya coba Pak Haji tebak ya. Penyanyi tenda biru. Coba. Tenda biru. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bukan karena di tenda bukan. Bukan karena di tenda, ballroom sekarang dong Pak Haji. Pasti di tenda. Udah zamannya ballroom. Ballroom biru. Iya. Cuman memang lampunya biru. Benar. Alhamdulillah. Itu namanya bonus dari Allah itu. Amin. Jadi hidayah dulu, datang bonus, gitu kan? Iya. Iya begitu kali ya. Sampai takut salah ngomong kita. Oke. Oke Ruben, saya katakan tadi satu hidayah itu sesuatu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Karena Masya Allah Islam itu dinul haq, dinul khalis. Inna dina 'indallahi al-Islam. Kita tidak boleh ragu mengatakan itu. Karena ini Allah yang berfirman. Para nabi itu Islam. Islam itu adalah mengesahkan Allah SWT. 124.000 nabi yang diutus Allah. Likuli ummatin nabiyin. Setiap umat itu punya nabi masing-masing. Itu misinya sama. Untuk menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua misinya sama. Nah, cuman kadang-kadang manusia itulah yang merubah-rubah itu. Nah, artinya ketika maka saya katakan kenapa hidayah itu luar biasa. Harta manusia yang paling besar adalah hidayah. Iman dan takwa itu harta yang paling besar. Makanya karena Anda telah menempuh sebuah jalan dinul haq tadi, bahwa Anda telah bersaksi enggak ada Tuhan kecuali Allah, dan Anda telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dengan demikian Islamlah seseorang. Nah, tapi Islam ini belum selesai ternyata. Ada satu kisah dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum
Ada satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, di mana orang-orang Arab Badui datang kepada beliau dengan bangga mengatakan, "Ya Muhammad, kami telah beriman." Lalu sebelum Rasulullah merespon itu, Allah menyapa Rasulullah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakan ya Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Nah, jadi Anda telah Islam. Itu first step. Ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan penuh keyakinan, saya yakin, saya bersaksi, kesaksian akal tentunya, bahwa secara akal, secara kauliyah, kemudian secara kauniyah, ayat kauliyah itu Al-Quran, firman. Ayat kauniyah itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Berdasarkan itu semua, maka saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan semua ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Anda mengatakan gitu kan? Nah, kalau kita dalami, bagaimana kita bisa mengatakan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, sementara kita tidak menyaksikan beliau menerima wahyu? Ya, kita tidak menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Ternyata itu dari Al-Quranul Karim. Ketika orang membaca Al-Quranul Karim, siapapun itu dia akan mengatakan bahwa ini bukan tulisan manusia. Mustahil Al-Quran yang begitu luar biasa isinya, penuh falsafah, penuh sains, teknologi, dan sebagainya, buatan Muhammad. Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang buta huruf, nggak bisa tulis baca. Ketika saat itu ada seorang profesor pun nggak mampu menulis seperti Al-Quran. Berarti Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Ini wahyu, buatan Allah, firman Allah. Nah, karena Muhammad menerima wahyu, maka dia Rasul, utusan Allah. Itulah makna daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Al-Quran sebagai mukjizat di mana isinya itu sangat luar biasa. Ketika orang membaca Al-Quran, ada dua kemungkinan. Dia pasti Islam atau menentang Tuhan dengan sadar. Begitu dahsyatnya Al-Quran itu. Nah, kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad memang utusan Tuhan, bukan manusia biasa ini. Dari Al-Quran. Nah, yang saya mau tanyakan, dan saya bersyukur saya dengar tadi Ruben waktu kesini udah sholat asar. Udah masuk tahap 2 nih. Tahap pertama kan tadi Islam. Cepat banget ke kedua ini. Iman itu melaksanakan Islam. Nah itu kan tadi. Kan tadi Allah bilang, ya Muhammad katakan sama orang-orang Arab baru itu, dia belum beriman, dia baru Islam. Kenapa? Dia belum sholat, belum puasa, belum bayar zakat, kayak gitu. Nah, ketika sudah melaksanakan, itulah iman. Jadi Anda nih prosesnya cepat. Begitu mendapat Islam, langsung naik iman. Ini karena faktor tanda biru apa bukan? Kan lagi musim hujan, kita jangan di tenda deh, ya kan? Iya rembes ya, kita jangan di tenda. Masya Allah. Begitu Ben, yang saya lihat Anda tuh beruntung banget ya. Stepnya dari Islam ke iman tuh cepat, directly. Nah, nanti baru ke ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak.
kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kamu. Itu ihsan namanya. Selalu merasa diperhatikan Allah dimanapun dia berada. Itu tahap yang ketiga tuh. Islam, iman, ihsan. Mudah-mudahan dari ihsan ini. Amin. Oke, Mer? Oke Pak Haji. Jadi kapan tuh tanggalnya? Nggak tayang ini ya. Ini serius nih, karena begini banyak netizen, Oh. banyak netizen udah confirm hubungan siapa Ruben Onsu sama Tenda Biru itu udah confirm banget. Betul nggak itu? Doakan Pak Haji. Kan kita nggak tahu kalau Allah udah mau kan kita nggak tahu, iya kan? Maunya kan udah kan?